Hai, namaku Laikul. Di channel ini bahas live streaming. Dan hari ini kita akan bahas gimana caranya live streaming pakai drone FPV. Ini aku bakalan pakai DJI Avata 2. Buat teman-teman yang nyari tutorial live drone lain, misalnya untuk DJI Neo atau DJI Mavic R3S seperti ini, bisa komen-komen ya, request drone kalian apa dan apakah bisa buat di live-in atau enggak. Terus nanti kalau videonya udah ada, aku bakalan taruh videonya di sini. Tapi untuk bikin video yang lengkap, urut, jelas dan mudah dipahami penonton itu cukup sulit, guys. Jadi aku butuh dukungan kalian ya, entah mau lewat Saweria boleh, mau dengan cara subscribe boleh, dengan like, share, komen juga boleh, guys. Atau kalau kalian mau beli alat-alat yang aku review ini, bisa cek keranjang di bawah ya. Ada di deskripsi dan ada di pojok kanan bawah video. Itu cukup membantu mensupport channel ini. Alat ini sebenarnya bisa kita pakai untuk live streaming drone DJI apapun ya. Baik itu FPV ataupun aerial. Langitnya udah makin gelap, kalau tiba-tiba scene-nya ganti, biarin ya. Ini aku coba lanjutin aja videonya. Jadi otak utama dari live streaming ini adalah ini guys. Cosmo Streamer. Cosmo Streamer ini aku custom sendiri ya, dari segi case dan lain-lain. Basically dia di dalamnya itu adalah Raspberry Pi. Buat teman-teman yang belum tahu apa, ini Raspberry Pi. Raspberry Pi itu adalah komputer kecil yang bisa kita pakai buat apa aja sih, dan termasuk untuk live streaming drone juga seperti ini. Tuh kan guys, hujan guys. Ini kita lanjutin di dalam ya, walaupun agak kurang ya, enakan di luar sekalian praktek gitu. Nggak apa-apa deh, nanti kita lanjutin lagi. Jadi konsepnya gini ya, dari drone, ini kan dia memancarkan sinyal ke Google ya. Memancarkan sinyal ke Google. Kita bisa lihat gambarnya di sini kan. Nah, ada controller itu cuma buat kontrol doang. Jadi kita untuk transmisi gambar itu dari drone masuk ke Google, terus dari Google nanti kita tarik mau ke sini, ke Cosmo Streamer. Nah, nanti dari Cosmo Streamer-nya dia bisa mengeluarkan HDMI output nih, yang nantinya bisa kalian masukin ke switcher. Atau kalau mau masuk ke laptop gitu di OBS atau Vmic ya berarti tinggal di capture seperti ini aja ya, pakai capture card. Terus ini masuk ke laptop. Link pembeliannya ada di deskripsi ya. Setelah teman-teman tahu konsepnya, kita tinggal hubung-hubungkan aja kabelnya ya. Ini aku taruh di stand-stand seperti ini tuh nggak ngaruh lah ya. Ini cuman gimana caranya kita naruh aja gitu guys. Jadi koneksinya tuh cuman dari Google Type-C-nya ini kita butuh kabel tipe C to tipe C ya. Pilih yang bagus, USB 4 boleh, USB 3.2 juga boleh, yang support Oculink guys, yang support buat VR gitu. Intinya yang support buat display sih. Nanti aku taruh juga link pembeliannya di bawah ya. Jadi ujung satunya kita colokin ke Google, terus ujung satunya kita colokin ke Type-C Cosmo Streamer atau Raspberry Pi-nya. Seperti ini. Kemudian kita nyalain si Cosmo Streamer-nya ya. Nah, di sini yang teman-teman mungkin sering gagal ya. Jadi kita tuh butuh daya yang gede banget buat sini. Di sini aku pakai 5 volt 4 ampere ya. Ini wattnya gede banget. 20 watt lah. Maksudnya gede untuk ukuran barang sekecil ini ya. Gedenya tuh bukan gede gimana, maksudnya rata-rata power supply atau power bank itu kan cuma bisa 5 volt 2 ampere atau 3 ampere. Nah, ini power supply-nya yang 4 ampere. Kemudian kabelnya harus yang gede guys. Nah, ini kita colok ke sini. Terus ini kita colok ke listrik ya. Bodo amat ya guys, belakang berantakan ya. Sambil nunggu kita bisa nyalain drone-nya, nyalain Google-nya, nyalain remote-nya. Di sini teman-teman bisa lihat ini dia udah muncul logo Coolstream ya. Ini logonya bisa kita ubah-ubah sendiri, dan begitu udah connect, dia akan langsung masuk gambarnya tuh. Langsung masuk live feed dari si kameranya. Di sini kan aku ada layar ya. Fungsi layar ini tuh cuman buat tampilan, oh gambar drone-nya udah masuk gitu doang. Jadi ini aku pakai layar yang seadanya, yang kecil, yang murah gitu. Setelah ini kita tinggal ambil aja HDMI outputnya, masuk ke switcher ya. Ini switcherku pakai power bank nih guys. Aku udah pernah bahas juga, videonya ada di sini ya. Jadi ini tinggal colok HDMI-nya aja, terus masukin ke input berapapun ya. Misalnya input nomor 4, ini udah masuk ya. Input nomor 4. Ini by the way kalau teman-teman buka lewat laptop juga dia bisa ya. Nih. Dia udah masuk juga tuh. Gambarnya tuh berarti via NDI guys ya. Nah, untuk bisa mengontrol ini, dia tuh ada settingannya banyak nih si Cosmo Streamer ini. Teman-teman tinggal konekin aja wifi-nya ke sini nih, Cosmo Streamer. Dia mancarin wifi, laptop kalian atau pakai HP juga bisa ya. Tinggal konekin ke wifi-nya Cosmo Streamer. Terus buka ini guys, 192.168.50.1. Itu adalah IP defaultnya dari sini. Nah, ini udah langsung muncul seperti ini. Kemudian teman-teman bisa settingan di sini ada banyak ya. Yang pertama kita bisa atur untuk dia tuh menerima apa gitu ya.
Maksudnya mau pakai drone apa gitu. Nah, di bagian info ini teman-teman bisa cek. Di sini dia boardnya Raspberry Pi 4 ya. Kemudian firmware-nya ini aku udah aktifkan lisensinya DJI RCN dan DJI Google. Jadi si Cosmo Streamer ini tuh udah bisa untuk live streaming drone apapun yang remote-nya RCN 1, RCN 2, RCN 3 atau Google 3, Google 2, Integra dan N3. Nah, di sini aku pilih yang DJI Google ya, seperti ini. Kemudian di sini kalian bisa kasih splash info nih yang tampil di awal tadi ya. Logo Coolstream itu masukin di sini. Kemudian ini Ethernet, kalian bisa ganti IP-nya kalau mau. Terus di bagian display, nah ini nih setting resolusi output HDMI-nya. Kalian bisa masuk ke bagian main display. Nah, di sini ada current video output. Di current video output ini, teman-teman pilih yang HDMI. Kemudian pilih show all mode, terus di sini kita bisa pilih nih. Aku biasanya pilih yang ini, CA16. CEA16. Ini dia Full HD 60 fps 16:9 ya. Ini kita save. Ini kita pindah keluar lagi, semoga nggak hujan ya. Kita colok-colokin lagi kabelnya, nyalakan drone-nya. Di sini kan masih ada overlay atau tulisan-tulisan kamera ya. Kalau mau matiin, teman-teman bisa pencet tombol ini nih, masuk ke bagian setting. Kemudian masuk ke kamera, masuk ke advance kamera setting. Nah, di sini ada kamera view recording ya. Kita deaktifkan ya. Kemudian mundur, 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 mundur. Nah, ini udah clean nih. Kalau udah kayak gini ya udah tinggal terbang aja dan bisa live streaming dengan clean. Nah, kita bisa diving begini, guys. Udah, aku beraninya gitu doang, guys.